Menderita itu hanya sebuah rasa. Kamu kenapa diam aja? Enggak apa-apa, cuma lagi capek. Itu jawaban paling sering kita ucapkan saat hati sedang retak. Tapi mulut tak tahu harus berkata apa. Padahal yang capek itu bukan tubuh, tapi jiwa. Bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena terlalu sering pura-pura kuat. Pernah merasa begitu? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah ada di sana. Di satu titik ketika dunia rasanya terlalu sunyi, padahal ramai. Ketika hati penuh luka, tapi tak ada tempat untuk bersandar. Ketika setiap pagi terasa sia-sia, dan malam tak pernah benar-benar memberi istirahat. Tapi dengar ini baik-baik. Menderita itu hanya sebuah rasa, bukan hidupmu, bukan takdirmu, bukan identitasmu. Rasa sama seperti bahagia, sedih, lapar, rindu, datang dan pergi. Tidak tinggal selamanya. Rasa itu datang tapi tak akan menetap. Kalau kamu sedang menderita sekarang, ingatlah satu hal penting. Ini hanya rasa. Dan semua rasa akan berlalu. Tak ada rasa yang kekal. Tak ada luka yang tidak bisa sembuh. Tak ada tangis yang tidak akan tergantikan dengan senyum pada waktunya. Tapi bagaimana kalau rasanya sudah terlalu dalam? Bagaimana kalau penderitaan itu sudah jadi bagian dari dirimu? Dengar ini, kamu bukan penderitaanmu. Kamu hanyalah seseorang yang sedang merasakannya. Seperti hujan yang mengguyur tanah, penderitaan datang hanya untuk menyuburkan sesuatu dalam dirimu. Entah kekuatan, keikhlasan, atau pengertian. Dan setelah hujan itu reda, akan tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang tak mungkin tumbuh kalau kamu tak pernah merasakan sakit. Kita bukan diciptakan untuk kalah. Manusia itu unik. Luka yang sama yang membuat kita tersungkur bisa menjadi alasan kita bangkit. Air mata yang sama yang membuat kita merasa lemah bisa menjadi bahan bakar untuk berdiri lebih tegak. Karena penderitaan bukan akhir. Itu hanyalah rasa yang mengajarkan makna. Saat kamu merasa tidak berdaya, sebenarnya kamu sedang dibentuk, ditempa, diuji. Seperti besi yang dibakar agar jadi lebih kuat. Kamu bukan lemah karena menangis. Kamu justru kuat karena masih bisa menangis. Karena itu artinya hatimu belum mati. Rasa sakit itu nyata, tapi ia tidak abadi. Rasa menderita kadang terasa menyesakkan. Seperti ada yang menekan dada, tapi kamu sendiri tak tahu apa. Seperti ada awan kelabu yang menggantung di atas kepala, tapi hujan tak juga turun. Kamu tahu ada yang salah, tapi tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Itulah rasa menderita. Ia datang diam-diam, menempel di pikiran, mengganggu tidur, dan membuat kamu merasa tidak cukup. Tapi ingat, itu hanya rasa, bukan kenyataan yang tak bisa diubah. Kamu punya pilihan untuk membiarkan rasa itu mendikte hidupmu, atau untuk perlahan-lahan melepasnya. Karena mungkin tidak hari kesini, tapi kamu bisa memulainya hari ini. Lihatlah ke dalam, bukan keluar. Seringkali saat menderita, kita melihat keluar. Melihat orang lain yang hidupnya terlihat lebih bahagia. Melihat teman-teman yang tampak sukses. Melihat dunia yang terus berlari, sementara kita tertinggal. Tapi kebahagiaan sejati tidak datang dari membandingkan. Kebahagiaan itu datang dari pengakuan bahwa kamu berharga, meskipun sedang menderita. Lihat ke dalam dirimu. Lihat betapa kamu telah bertahan sejauh ini. Lihat betapa kuatnya kamu, meski tidak ada yang tahu betapa beratnya hari-harimu. Tak semua rasa harus ditolak. Kadang kita terlalu cepat ingin lepas dari rasa menderita. Padahal, justru dari rasa itulah kita tumbuh. Justru dari sana kita belajar apa itu sabar, apa itu menerima, dan apa itu memaafkan. Tidak apa-apa kalau kamu merasa hancur. Tidak apa-apa kalau kamu tidak kuat hari ini. Tidak semua hari harus kamu menangkan. Tapi setiap hari tetap harus kamu jalani. Terima rasa itu. Peluk rasa itu. Tapi jangan biarkan ia tinggal lebih lama dari seharusnya. Semua orang pernah merasa menderita. Bahkan yang terlihat tersenyum. Kamu mungkin melihat seseorang yang tampak bahagia, produktif, ceria. Tapi kamu tidak tahu betapa keras mereka berjuang untuk bangun dari tempat tidur setiap pagi. Kamu tidak tahu betapa berat beban yang mereka pikul dalam diam. Jangan merasa kalah hanya karena kamu sedang lemah. Kelemahan bukan dosa. Kelemahan bukan kegagalan. Kelemahan hanyalah bagian dari manusia. Dan setiap manusia berhak untuk lelah, berhenti sejenak dan menangis. Kalau harus menangis, menangislah. Menangis bukan berarti menyerah. Menangis adalah bentuk kejujuran. Karena air mata bisa jadi cara terbaik untuk membuang beban yang tak bisa diceritakan. Jangan cemut iompi sanses dengan menangis. Yang salah adalah memaksa diri tersenyum. Padahal hatimu sudah kehabisan tenaga. Tapi setelah kamu menangis, setelah kamu istirahat, bangkitlah.
Sekali lagi, meski perlahan, karena rasa menderita itu tidak ingin kamu tenggelam, hanya ingin kamu berubah. Setiap rasa ada ujungnya. Pernah kamu ingat, dulu pernah merasa patah hati begitu parah sampai tak bisa tidur. Pernah kehilangan seseorang dan merasa dunia runtuh. Tapi lihat kamu sekarang, kamu masih di sini, masih bernapas, masih hidup. Itu bukti bahwa semua rasa, sedalam apapun akan berlalu. Dan jika rasa itu datang lagi, kamu akan lebih siap. Karena kamu tahu, ini hanya rasa, dan aku pernah mengalahkannya. Jangan menyimpan luka sendiri. Terlalu lama, kita terlalu sering berpura-pura. Tersenyum ketika hati tak mampu. Tertawa hanya karena semua orang melakukannya. Tapi tahu tidak, rasa menderita itu lebih ringan kalau dibagi. Kalau kamu punya satu orang saja untuk bicara, teman, saudara, atau bahkan diri sendiri di depan cermin, itu sudah cukup. Lepaskan, ceritakan. Karena rasa yang dibiarkan menumpuk akan menjadi batu. Dan kamu tidak ditakdirkan untuk memanggul batu seberat itu sepanjang hidupmu. Akhirnya kamu akan tersenyum lagi. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, tapi akan ada waktunya kamu bangun tanpa rasa berat di dada. Akan ada harinya kamu tertawa. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Kamu akan tiba di hari itu. Hari di mana kamu sadar bahwa segala penderitaan yang pernah kamu alami ternyata hanyalah sebuah rasa yang mengantarmu menuju dirimu yang lebih kuat. Menderita bukanlah hidupmu, itu hanya rasa yang lewat. Dan kamu adalah sosok yang luar biasa karena masih memilih berdiri walau berkali-kali jatuh. Jangan buru-buru menghapus rasa menderita. Biarkan ia lewat dengan tenang. Pelajari pesannya, ambil maknanya, lalu lepaskan ia dengan senyuman, karena kamu pantas bahagia. Dan kamu akan bahagia, karena pada akhirnya, menderita itu hanya sebuah rasa, bukan hidup yang harus kamu jalani selamanya. Jangan percaya pikiranmu saat kamu sedih. Ada satu hal yang sering kita lupa. Pikiran kita tidak selalu berkata benar, terutama saat hati sedang terluka. Pikiranmu bisa berbohong, membisikkan bahwa kamu tidak cukup baik, meyakinkan bahwa kamu sendirian, menciptakan ilusi bahwa tidak ada jalan keluar dari semua ini. Jangan percaya itu. Saat kamu sedang sedih, lelah, atau hancur, pikiranmu sedang keruh, seperti air lumpur yang tak bisa mencerminkan apapun dengan jelas. Kalau kamu sedang merasa paling rendah sekarang, jangan buat keputusan besar. Jangan menyimpulkan bahwa hidupmu tak berharga hanya karena hari ini terasa gelap. Karena siapa tahu, esok ada cahaya yang tak pernah kamu duga. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Salah satu rasa paling kejam dari penderitaan adalah menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa semua yang salah, semua yang gagal adalah karena kamu. Tapi coba renungkan sejenak, apakah kamu benar-benar pantas disalahkan? Atau kamu hanya terlalu keras pada dirimu sendiri? Kamu manusia. Kamu bisa salah, kamu boleh gagal. Kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Tidak harus kuat setiap saat untuk layak dihargai. Berhentilah menyiksa diri dengan kata-kata yang kamu sendiri tak akan pernah ucapkan pada orang lain. Jika kamu bisa memaafkan orang lain, kenapa tidak mulai dengan memaafkan dirimu sendiri? Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu sadar. Mungkin kamu tidak merasa kuat, tapi ingat semua badai yang sudah kamu lalui. Ingat semua malam panjang yang kamu lewati sendirian. Ingat semua luka yang tak terlihat, tapi tetap kamu rawat dengan diam-diam. Kamu luar biasa. Bahkan ketika kamu merasa tidak melakukan apa-apa, kamu sebenarnya sedang bertahan. Dan itu adalah hal paling berani yang bisa dilakukan oleh manusia manapun. Mulailah dengan hal kecil. Jika kamu ingin keluar dari rasa menderita, kamu tidak perlu melakukan hal besar hari ini. Mulailah dengan yang kecil. Mandi dan ganti baju bersih. Minum air putih dan makan makanan hangat. Berjalan 5 menit keluar rumah. Menulis 1 paragraf tentang perasaanmu hari ini. Ucapkan terima kasih, meski hanya pada dirimu sendiri. Rasa itu tidak memiliki kendali. Kecuali jika kamu memberikannya. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang kamu rasakan, tapi kamu bisa memilih bagaimana merespons rasa itu. Rasa sedih bisa hadir, tapi kamu tidak perlu memberinya tempat tidur. Rasa menderita bisa datang, tapi kamu tidak harus menyiapkan makan malam untuknya. Ajak rasa itu duduk sebentar, dengarkan, lalu katakan, "Terima kasih sudah mampir, tapi aku tidak akan membiarkanmu menetap. Kamu punya kuasa atas hidupmu sendiri. Kamu bukan budak dari rasa apapun. Cinta pada diri sendiri itu bukan egois. Penderitaan seringkali tumbuh dari luka lama. Penolakan, kegagalan, atau cinta
yang tidak pernah kita berikan pada diri sendiri. Mungkin selama ini kamu terbiasa mengabaikan dirimu, mendahulukan orang lain, menyenangkan semua orang kecuali dirimu. Sekarang saatnya membalikkan arah. Cintai dirimu, bukan dengan kemewahan tapi dengan perhatian. Beri dirimu waktu untuk istirahat. Maafkan kesalahan-kesalahan kecil yang kamu buat. Ucapkan kata-kata baik pada diri sendiri setiap pagi. Karena saat kamu mencintai dirimu sendiri, rasa menderita akan kehilangan cengkeramannya. Ada harapan, selalu ada harapan. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi harapan itu ada. Seperti fajar yang pelan-pelan mengusir gelap, harapan itu muncul saat kamu terus berjalan. Bahkan jika kamu hanya bisa merangkak hari ini, itu tetap sebuah kemajuan. Kamu tidak harus tahu kemana harus pergi, cukup terus melangkah. Satu hari lagi, satu pagi lagi. Karena harapan tidak selalu datang dengan pelangi atau pelukan. Kadang ia datang dalam bentuk langkah kecil yang kamu ambil dengan hati yang penuh luka. Dan kamu tahu apa? Langkah kecil itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Hidup tak harus sempurna untuk bermakna. Kita sering berpikir bahwa hidup yang berharga adalah hidup yang bebas masalah. Padahal justru makna terbesar muncul di tengah kesulitan. Penderitaan yang kamu rasakan hari ini bisa menjadi pelita bagi orang lain di masa depan. Cerita tentang bagaimana kamu bertahan bisa menyelamatkan seseorang yang nyaris menyerah. Luka-luka yang kamu miliki hari ini bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk pulih esok hari. Jangan meremehkan perjalananmu, sekacau apapun itu. Karena hidup tak harus sempurna untuk bermakna. Hidup hanya perlu dijalani dengan keberanian dan harapan. Akhirnya, kamu akan menemukan damai. Mungkin bukan damai yang megah seperti dongeng, tapi damai yang sederhana. Bisa tidur nyenyak tanpa beban, bisa bangun pagi dengan hati yang ringan, bisa tertawa tanpa alasan, bisa melihat matahari tanpa merasa terbakar. Kamu akan sampai ke sana. Hari itu akan datang. Dan saat itu tiba, kamu akan menoleh ke masa lalu dan tersenyum. Bukan karena kamu tak pernah menderita, tapi karena kamu pernah melewatinya. Dan sekarang kamu tahu, menderita itu hanyalah sebuah rasa, bukan sesuatu yang selamanya menetap. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Itu berarti satu hal. Kamu belum menyerah, dan itu luar biasa. Tuh, cukup. Kalau hari ini masih berat, izinkan diri untuk istirahat. Kalau rasa menderita masih hadir, biarkan ia lewat tanpa harus kamu lawan terus. Yang penting kamu tahu, kamu tidak sendiri, dan kamu akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, menderita itu hanya sebuah rasa, dan rasa tidak akan tinggal selamanya.